Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 20 September. Insiden ledakan gas terjadi di sebuah toko sarapan pagi di kota Changhua pada hari ini, menyebabkan 2 orang terluka. Selain itu, 2 kasus kebakaran juga terjadi di distrik Fengshan, Kaohsiung pada dini hari. Sebuah rumah terbakar dan seorang remaja meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, bangunan lainnya di jarak 2 km dari lokasi kejadian juga terbakar akibat disulut orang. Si jago merah berkobar tak henti-hentinya. Sebelum damkar tiba, banyak warga turut membantu memadamkan api. Di distrik Fengshan, sebuah rumah bertingkat terbakar sekitar pukul 1 dini hari karena alasan yang belum diketahui. Para tetangga yang menyadarinya langsung berteriak memanggil keluarga di dalam. Keluarga pemilik rumah yang terdiri dari 5 orang berhasil melarikan diri dengan bantuan tetangga. Namun, 2 saudara berusia 14 dan 16 tahun terjebak. Saat diselamatkan, keduanya tidak bernapas dan jantungnya berhenti berdetak, serta langsung dilarikan ke rumah sakit. Nahas, sang kakak tidak berhasil diselamatkan. Kurang dari 2 km dari sana, kebakaran juga terjadi pada pukul 1 pagi tanggal 20. 2 rumah bertingkat di persimpangan 2 lorong beratap terbakar, hingga api menjalar ke sepeda motor dan mobil yang diparkir di kedua sisi. Semua kaca mobil yang diparkir hancur. Kepolisian melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan dugaan pembakaran yang disengaja. Pelaku telah ditangkap dan penyidikan terhadap motifnya tengah berlangsung. Di sisi lain, sebuah toko sarapan di Changhua juga mengalami ledakan gas pada tanggal 20 pagi. Suara ledakan terdengar keras, benda-benda di toko berterbangan, partisi kayu di toko miring, dan barang-barang di gudang serta dapur jatuh berantakan. Tim damkar mengerahkan 13 mobil untuk melakukan penyelamatan. Pemilik toko mengalami luka akibat pecahan kaca, sementara ibunya yang berusia 61 tahun mengalami luka bakar derajat 2 di 30% permukaan tubuhnya dan sedang dirawat di rumah sakit. Besok adalah Hari Pencegahan Bencana Nasional. Pemerintah hari ini mengerahkan ribuan petugas SAR untuk mengadakan simulasi latihan bantuan bencana pasca gempa kuat. Simulasi pesan peringatan nasional pasca gempa juga telah disebarkan. Warga diingatkan untuk senantiasa menjaga kewaspadaan. Hari Pencegahan Bencana Nasional tahun ini dihadiri ribuan petugas SAR yang melakukan latihan bantuan bencana berskala besar terkait situasi parah seperti runtuhnya bangunan dan korban jiwa akibat gempa bumi. Alarm peringatan ponsel berbunyi keras pada pukul 9:21 pagi. Pemerintah secara khusus mengirim pesan peringatan nasional bersamaan dengan simulasi gempa. Pada pukul 10:59 dan 11:01, semua stasiun TV secara otomatis beralih ke saluran PTS untuk serentak menyiarkan informasi pencegahan bencana agar warga dapat menerima informasi darurat bencana dari berbagai saluran seperti pesan teks dan televisi. Amandemen Peraturan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Pejalan Kaki akan mulai diberlakukan bulan depan. Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengumumkan sebagian amandemen di mana mobil dan motor dilarang membunyikan klakson di dalam zona khusus. Kecepatan kendaraan tidak boleh melebihi 20 km per jam. Bagi yang ngebut akan dijatuhi denda maksimal $36.000 Taiwan. Garis penyeberangan pejalan kaki ditambah blok berwarna kuning yang mencolok untuk mengingatkan pengemudi agar memperlambat laju kendaraan. Saat berbelok memasuki gang, batas kecepatan ditetapkan tidak boleh melebihi 20 km per jam, dipadukan dengan trotoar berbentuk gelombang. Di sudut jalan, area pejalan kaki diperluas untuk mencegah kendaraan yang berbelok agar tidak menabrak pejalan kaki. Di sini, Departemen Perhubungan Kota Taipei sedang menguji zona ramah pejalan kaki. Lokasi ini berada di dekat pasar malam yang banyak dilalui kendaraan pengantar barang dan gang-gang di sekitarnya relatif sempit. Setelah pihak berwenang melakukan beberapa kali pertemuan, lahir desain trotoar berbentuk gelombang. Kedepannya, wilayah ini juga mungkin akan diubah menjadi zona prioritas pejalan kaki. 把路型从原来的直的，它改成所谓歪歪曲曲。它最大目的是能够降低车速，让车速在当它可能要转弯的时候，因为它的这个幅度会大，所以它的车速会自然会降低。 Kementerian Transportasi dan Komunikasi telah mengumumkan sebagian revisi rancangan peraturan keselamatan lalu lintas jalan yang menambahkan ketentuan bahwa kendaraan yang bermotor maupun tidak bermotor harus mengurangi kecepatan di bawah batas atas 20 km per jam dan akan dikenakan denda jika tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki.
Kasus keracunan makanan klaster yang menimpa 12 orang di Taitung setelah mengonsumsi bakcang otek telah menelan 3 korban jiwa. Badan Pengawas Obat dan Makanan menguji sisa makanan dan darah dari ke-8 korban dan menemukan pestisida terbufos. Kementerian Hukum melakukan otopsi jenazah pada hari ini. Kementerian Hukum mengirim 4 dokter forensik ke Taitung tanggal 20 untuk melakukan otopsi terhadap 3 jenazah yang meninggal setelah menyantap bakcang otek. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendeteksi pestisida beracun terbufos pada sisa bakcang otek. Namun bagaimana pestisida tersebut bisa masuk ke dalam makanan masih harus menunggu hasil tes forensik sebelum keputusan bulat dapat diambil. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menyatakan organofosfat terbufos merupakan pestisida yang sangat beracun dengan gejala perubahan pupil, kejang-kejang, muntah, dan koma. Sampel darah manusia yang dikumpulkan kali ini juga awalnya terdeteksi memiliki reaksi pestisida. Museum Istana Nasional, Museum Seni Dekoratif Paris, dan perusahaan perhiasan Van Cleef & Arpels berkolaborasi untuk menyelenggarakan pameran khusus per 26 September dengan menampilkan lebih dari 260 koleksi berharga. Pameran ini akan diluncurkan di Museum Cabang Utara hingga akhir tahun ini dan akan dialihkan ke Cabang Selatan pada bulan Januari tahun depan. Bagian luar vas dihiasi ukiran 2 pasang naga yang masing-masing menggigit bunga teratai dan jamur di mulutnya. Vas dari dinasti Qing ini dirancang dengan sangat cermat. Saat layarnya diputar, terlihat kelelawar merah yang melintasi awan berwarna-warni. Di sebelahnya, terdapat resleting yang dibuat perusahaan perhiasan ternama Prancis, Van Cleef & Arpels, pada tahun 1950, yang dihiasi berlian dan zamrud dengan desain yang cerdas. You can see that we can separate the main part. We can create from the necklace a bracelet. Memperlihatkan keindahan yang luar biasa, vas Bulle de Blois di Museum Seni Hias Paris ini adalah hasil kolaborasi beberapa seniman yang diundang produsen porselen ternama Prancis. Vas ini dihiasi malaikat kecil dan pengerjaannya sangat halus, diciptakan oleh pematung Auguste de Rodin. Karya ini dianggap sebagai contoh klasik kerajinan mewah Prancis abad ke-19. Pameran ini akan terlebih dahulu diadakan di cabang utara Museum Istana Nasional pada akhir September dan akan dipindahkan ke cabang selatan pada Januari tahun depan. Pihak museum berharap dapat menghadirkan pesta visual bagi para pengunjung melalui dialog lintas budaya antara barang antik dari timur dan barat, seni dekoratif, barang mewah, serta desain pameran yang berbeda. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya mari kita saksikan Antelope di Inggris. Kita show lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.